Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kerumunan orang-orang yang penuh amarah dan merasa diri paling benar, seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dihadapkan kepada Yesus. Di mata mereka, wanita ini bukan lagi manusia, melainkan sekadar simbol dosa yang layak dihukum mati sesuai hukum Musa. Mereka tidak peduli pada kisah hidupnya, penderitaannya, atau bahkan bagaimana ia bisa terjebak dalam kesalahan itu. Yang mereka inginkan hanyalah penghakiman dan hukuman. Namun, Yesus tidak langsung menjawab desakan mereka. Ia diam, membungkuk, dan menulis di tanah. Hening. Ketegangan memenuhi udara. Lalu, dengan penuh wibawa, ia mengucapkan kalimat yang mengguncang hati nurani mereka. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Seketika, semua menjadi sunyi. Tidak ada lagi seruan penghakiman, tidak ada tangan yang berani mengangkat batu. Satu persatu, mereka pergi, dimulai dari yang tertua. Mereka menyadari sesuatu yang selama ini mereka tutupi, bahwa mereka pun bukan orang yang tak bercela. Kisah ini lebih dari sekadar pengampunan terhadap seorang wanita yang berdosa. Ini adalah teguran bagi mereka yang merasa berhak menghakimi sesamanya, tetapi enggan menelanjangi kelemahan diri sendiri. Orang-orang yang menyeret wanita itu ke hadapan Yesus sebenarnya tidak hanya ingin menegakkan hukum, tetapi juga mencari cara untuk menjebak Yesus. Mereka menggunakan hukum sebagai topeng untuk menutupi niat tersembunyi mereka. Namun, justru mereka sendiri yang terbuka di hadapan kebenaran. Lalu bagaimana dengan kita? Di dunia saat ini, penghakiman tidak lagi selalu dilakukan di depan umum dengan batu di tangan, tetapi melalui kata-kata di media sosial, komentar pedas, dan berita hoaks. Betapa mudahnya kita menghakimi tanpa memahami, mencaci tanpa mengenal, dan melemparkan batu dengan ucapan yang melukai hati orang lain. Kita merasa lebih baik dari mereka yang jatuh dalam dosa, tanpa menyadari bahwa kita pun memiliki kesalahan yang mungkin tersembunyi dari mata manusia, tetapi tidak dari mata Tuhan. Banyak orang hidup dalam kepalsuan, menyembunyikan kelemahan mereka di balik pencitraan dan kesalehan yang tampak. Mereka membangun tembok tinggi untuk menutupi diri mereka yang sesungguhnya. Namun, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan. Ia melihat hati, bukan sekadar tindakan lahiriah. Hari ini, kita diundang untuk berhenti sejenak dan bercermin. Apakah kita lebih sering menjadi orang-orang yang menggenggam batu penghakiman, ataukah kita menjadi pribadi yang penuh belas kasih seperti Yesus? Apakah kita berani mengakui kelemahan kita sendiri, atau justru sibuk menutupi kekurangan dengan mencari kesalahan orang lain? Yesus tidak hanya menunjukkan belas kasih kepada wanita itu, tetapi juga memberi pesan yang tegas. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ia tidak membenarkan dosa, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat. Begitupun dengan kita, Tuhan tidak pernah menutup pintu pengampunan. Ia selalu menanti kita untuk kembali, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan hati yang terbuka untuk berubah. Maka, daripada sibuk mencari kesalahan orang lain, marilah kita terlebih dahulu melihat ke dalam diri. Sebab, yang diinginkan Tuhan bukanlah manusia yang merasa paling suci, melainkan mereka yang rendah hati dan mau berjalan dalam kasih dan kebenarannya. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.